Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semuanya ya? Ya, saya doakan semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Kita akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab 4. Kita lanjutkan kepada bab kelima, yaitu tentang Sunan Derajat. Nah anak-anak, coba kalian lihat di sebelah sini ya. Nah itu adalah gambar dari pintu gerbang dari makam Sunan Derajat. Nah untuk itu dipersiapkan ya anak-anak, baik itu catatannya ataupun buku tulisnya untuk mencatat ataupun kitabnya, LKS-nya dan semuanya yang berkaitan dengan pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kali ini, yaitu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama yaitu kompetensi sikap spiritual, yaitu menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Derajat dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Kemudian untuk sikap sosialnya, menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Nah untuk pengetahuannya, untuk kompetensi pengetahuannya atau KI 3, yaitu menganalisis biografi Sunan Derajat dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, yaitu mengorganisasi kembali peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Derajat atau bernama Raden Qasim. Sunan Derajat, nanti kita akan belajar tentang riwayat hidup, biografi Sunan Derajat, peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia, sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian berikutnya adalah riwayat hidup atau biografi Sunan Derajat. Nama asli adalah Raden Qasim, nama ayahnya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, putra bungsu dari Raden Rahmat. Nama ibunya ada Nyai Ageng Manila. Nama lainnya banyak, Maulana Hasyim, Raden Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Lahir pada tahun 1470 Masehi. Raden Rahmat dan Sunan Gunung Jati, nama gurunya adalah Raden Rahmat dan Sunan Gunung Jati. Wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ya, tentunya kalian pernah ke sana ya. Nah, sebagai anak atau siswa-siswa Minutrate Putra pasti semuanya kita sempatkan untuk berkunjung ke makam para waliullah yang berjasa mengislamkan kita semuanya ya. Nah, peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanamkan pendidikan akhlak, mengajarkan pepali pitu, 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah hidup yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Yang pertama falsafahnya adalah membangun resep Tiasing Sasomo, atau kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suku kudu eling lan waspada, atau artinya yaitu dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan, tetap ingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu waspada. Kemudian yang ketiga yaitu laksitaning subroto tanyipno marang pringgo bayaning lampo, atau yang artinya yaitu dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang 4 yaitu meperherdaning panca indro, yaitu senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Kemudian yang kelima yaitu hening-hening henung, atau artinya yaitu dalam diam akan tercapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Kemudian yang keenam yaitu mulia guna panca waktu, yaitu pencapaian kemuliaan lahir
batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Nah itu ya anak-anak, pepatah atau filosofi yang diajarkan oleh Sunan Derajat kepada para pengikutnya. Sangat menarik sekali ya anak-anak. Kemudian yang ketujuh yaitu mamane ono teken marang wong kang wuta. Ya ini maknanya yang ketujuh adalah berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Itu adalah falsafah yang ketujuh ya. Tadi kan ada 7 falsafah. Terus berikutnya yaitu metode dakwah, yaitu menggunakan bil hikmah dengan 5 cara, yaitu yang pertama pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga adalah memberi fatwa-fatwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat yaitu kesenian melalui kesenian tradisional, yaitu menciptakan tembang dan gending dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu ritual adat tradisional. Nah, peninggalannya yang terkenal yaitu gamelan Singo Mengkok yang sekarang berada di Museum Sunan Derajat. Nah, sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Yang pertama yaitu merakyat dan peduli fakir miskin. Yang berikutnya yaitu seniman yang mendidik. Kemudian yang ketiga yaitu berdakwah dengan arif dan bijaksana. Nah anak-anak tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, hampir semua wali itu ternyata mempunyai sifat yang bijaksana seperti tersebut ya. Bagaimana mereka menyiarkan agama Islam dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan atau yang biasa sebut dengan bil hikmah, dengan memberikan contoh-contoh tentang kebaikan, bukan dengan kekerasan atau dengan semena-mena ataupun dengan kesombongan dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Sunan Derajat atau Raden Kosim adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dari Nyai Ageng Manila. Lahir tahun 1470 Masehi. Ia bersaudara kandung dengan Raden Madum Ibrahim. Kemudian yang kedua yaitu Raden Kosim belajar ilmu agama kepada ayahnya Sunan Ampel dan mendalaminya kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kemudian yang ketiga yaitu dalam mengembangkan Islam di Indonesia, Sunan Derajat berperan penting dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu menanamkan pendidikan akhlak lewat pepali pitu. Kemudian yang keempat yaitu teladan dari sikap Sunan Derajat yang diteladani, antara lain yaitu yang pertama merakyat dan peduli kepada fakir miskin. Kemudian seniman mendidik yang menjadikan seni untuk berdakwah. Kemudian yang keempat yang ketiga yaitu menyebarkan Islam dengan arif dan bijaksana. Nah, anak-anak, tujuan kita dari pembelajaran kali ini yaitu salah satunya adalah kita bisa mencontoh bagaimana akhlak mulia yang disampaikan atau akhlak mulia yang dicontohkan oleh para wali songo. Jadi anak-anak, nanti kalau kalian sudah besar, kalau kalian kepingin dihormati oleh masyarakat seperti para wali, apa yang kalian omongkan atau apa yang kalian lakukan itu akan dihargai oleh orang lain, maka salah satunya adalah dengan mencontoh para wali, mencontoh yang dilakukan oleh para wali, yaitu bertindak dengan bijaksana. Ya, kalau kalian menasehati atau memberikan saran atau apapun di masyarakat atau kepada siapapun, maka berikanlah dengan cara bil hikmah, yaitu dengan cara kebaikan. Nah, itu ya anak-anak untuk pagi hari ini, untuk pembelajaran kali ini, singkat dari saya, semoga bermanfaat
Dan jangan lupa ya, tetap kalian baca modul yang saya berikan kemarin ya, berupa ini apa, karena kitabnya berbeda ya dengan LKS-nya, maka kalian bisa belajar dari LKS atau file yang pernah saya berikan, yang pernah saya bagikan di Google Classroom dulu ya, untuk Google Classroom SKI. Nah, itu saja ya anak-anak dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.